Setelah kita semakin belajar kebenaran firman Tuhan, rasanya waktu yang ada itu kurang, saudaraku, untuk mendalami kekayaan dan kedahsyatan firman Tuhan ini. Itu sebabnya, saudaraku, semua kita bukan hanya hamba Tuhan, semua jemaat harus belajar firman, ya, supaya kita mengerti, memahami. Jangan saudara asal amin amin, hamba Tuhan bilang apa amin, hamba Tuhan bilang apa amin, ya. Kenapa, saudara? Karena nggak ngerti. Jadi kalau benar itu kebenaran, baru aminkan, amin. Kalau tidak, saudaraku, maka kenapa begitu? Karena memang jemaat itu banyak yang malas belajar firman. Jangan pikir urusan belajar firman hanya pendeta, sekolah teologi. Jangan, saudara, ya. Jangan. Kita semua harus belajar firman Tuhan, ya. Maka semua kita harus bersungguh-sungguh, saudara. Karena belajar firman Tuhan ini bagian kita. Mana materi saya? Kenapa? Supaya kita nggak disesatkan. Saudara pikir yang disesatkan, kenapa ada penyesatan? Ada orang-orang yang bisa disesatkan, ya. Dan ada banyak orang yang bisa disesatkan. Nah, biasanya pelaku penyesat itu di mana? Di mimbar sini, saudara. Nah, kalau terang-terangan bilang aku penyesat, nggak ada yang mau dengar. Nah, kalau dia khotbah di mimbar begini, pegang Alkitab, saudara, dan dia baca firman Tuhan, oh iya betul juga ya, dari firman Tuhan juga nya. Nah, iya kan? Kalau ada seseorang bilang, nanti saya mau melayani di gereja kalian ya, saya ini mau menyesatkan kalian, saya itu seorang penyesat, saya antikris gitu. Kira-kira mau dengar nggak? Nggak mau, udah ngaku-ngaku gimana? Namanya penyesat itu nggak ketahuan. Maka kita harus punya kecerdasan, kita harus punya pemahaman. Kenapa, saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah. Makanya saya membuat satu tema besar, dan di bawah tema-tema besar ini ada tema-tema kecilnya, saudara. Lanjut. Ada tema-tema kecilnya. Kenapa? Tema besarnya disebut itu Kristen salah paham. Ada banyak orang Kristen punya pemahaman yang salah dalam mengiring Tuhan. Bukan hanya hari ini, sejak dulu. Sejak dulu, saudaraku, ada banyak orang memiliki pemahaman yang salah. Bukan semenjak Injil Alkitab ini ditulis. Sebelum kitab ini pun ditulis, sudah banyak orang salah paham mengikut Tuhan Yesus. Dan semenjak Injil ini ditulis, pun banyak orang salah paham dalam mengiring Tuhan Yesus. Sehingga ini berdampak kepada kehidupan yang tidak bergairah, atau yang kedua hanya bergairah dengan hal-hal jasmani yang ada di dunia ini. Sehingga orang tidak bergairah ketika dia punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan hidup, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, bisa kehilangan gairah, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena mereka salah memahami kekristenan, salah memahami Tuhan, salah memahami Injil, salah memahami Yesus datang untuk apa. Sehingga ada banyak orang berpikir sejak dulu sampai sekarang bahwa Yesus datang itu untuk menyelesaikan masalah. Yesus datang untuk menghardik masalah. Yesus datang untuk membuat orang tidak punya masalah. Sehingga bagi orang-orang, bertuhan itu dimanfaatkan supaya tidak punya masalah dan supaya masalahnya diselesaikan. Ini kan kesalahan, salah memahami. Padahal kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan untuk apa diselamatkan? Supaya kalau dunia ini diakhiri, kita berada dalam kekekalan bersama Dia selamanya. Tetapi banyak orang Kristen yang mengerti, sehingga Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus kembali harus kita pertanyakan. Berita baik versi siapakah Injil itu? Injil itu kan berita baik kan? Injil adalah kabar baik. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29.
Kalau sudah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, saya akan bacakan kepada kita semua. Dengan perikop, diawali dengan perikop orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jadi saudara, percaya kepada Yesus itu sebuah pekerjaan. Berarti dengan ini kita tahu percaya itu tidak cukup di nalar kita. Percaya itu tidak cukup di dalam hati dan di dalam pikiran. Percaya itu nggak cukup di akal budi. Percaya itu adalah pekerjaan. Percaya harus dikerjakan, harus dilakukan. Kalau kita baca kisah ini, ada orang banyak mencari Yesus. Dan kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Ini juga persis seperti yang dialami oleh banyak orang Kristen hari ini. Kenapa kau mencari Yesus? Aku punya masalah, Pak, supaya masalahku selesai, Pak. Kenapa kau punya Yesus? Aku nggak punya uang, Pak, supaya aku punya uang, Pak. Kenapa kau cari Yesus? Aku lah nggak makan, Pak, supaya aku makan, Pak. Karena Yesus itu bisa menyediakan roti dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus itu bisa menyelesaikan masalah dari yang punya masalah jadi tidak punya masalah. Maka Yesus berkata, "Kamu sebenarnya bukan mau ikut aku. Kamu ikut aku karena kamu lihat aku bisa melakukan, dan yang aku lakukan itu yang kamu butuhkan." Waktu orang-orang itu melihat bahwa Yesus hanya dengan mengadakan tangannya, memegang roti dan mengucap syukur ke atas, maka dia bisa memberi makan 5.000 orang. Orang pikir, wah ini yang kita butuhkan. Kalau ikut ini apapun masalahnya selesai tuntas. Nah, orang salah, dikira Yesus itu datang hanya untuk itu. Padahal Yesus bilang begini, "Kamu ikut aku bukan karena melihat tanda itu." Maksudnya apa? Sebenarnya Yesus membuat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib bukan supaya orang itu melihat, supaya orang itu menginginkan itu. Maksudnya kamu tidak melihat tanda-tanda itu. Maksudnya apa? Dengan tanda itu kamu seharusnya tahu, aku ini datang dari Allah, aku ini Allah. Dengan tanda-tanda itu kamu harusnya ngerti, kamu itu ikut saya untuk apa dan kemana. Jadi kalau Yesus membuat tanda, itu bukan supaya diingini oleh orang-orang pengikutnya. Karena faktanya bagi orang-orang Kristen yang dewasa, jemaat mula-mula pada saat itu, Paulus, murid-murid, 12 murid, rasul-rasul. Apakah masalah mereka selesai? Enggak. Mereka semua mati. Dipancung, saudara. Mujizat itu hanya sebuah tanda. Tanda. Sudah pernah lihat tanda? Kalau saudara mau ke puncak kan, sebelum ke puncak ada tanda Bogor 60 km. Benar nggak? Itu tanda bahwa arahnya ke sana. Oh, berarti tanda Yesus itu Allah dan dia dari Allah. Begini mujizatnya. Itu tanda. Jadi tanda ini harus membawa kita kepada esensi yang sebenarnya.
bahwa bukan mukjizat itu yang harus dibutuhkan, tapi pribadinya. Dan lewat mukjizat itu kita memiliki sebuah pintu gerbang, sebuah tanda bahwa dia adalah Allah. Dia harus diikuti. Jangan lupa, visi misi kedatangannya itu menyelamatkan. Makanya dia disebut juru selamat. Juru selamat. Dan jangan berpikir kalau Yesus jadi juru selamat, selamat. Enggak, kalau begitu ngapain kita hidup sampai hari ini? Waktu dia mati di kayu salib, langsung semua saja sekalian, sudah selesai. Kenapa? Karena kita ini kalau mau selamat harus diubah, Pak. Harus diubah, Bu. Harus berubah. Maka diproses perlu juru selamat, perlu tukang, perlu ahli yang akan menukangi hidup kita, memproses hidup kita, memperbaiki hidup kita supaya kita selamat. Jadi Injil kabar baik itu versi siapa? Versi manusia atau versi Tuhan? Kata Injil merupakan terjemahan dari bahasa Yunani Evangelion. Eu itu indah dan Angelion itu berita. Dalam bahasa Inggris sering disebut good news, kabar baik. Jadi kalau sudah ada Injil kabar baik versi siapa? Versi Tuhan. Amin. Bukan versi kita. Kalau versi kita apa? Keinginan kita, kebutuhan kita. Kalau versi Tuhan harus dipahami kabar baik itu versi Tuhan. Dan kabar baik versi Tuhan itu adalah kabar baik yang menurut Dia, bukan menurut kita. Banyak orang yang memahami Injil sekedar kabar baik tanpa memahami kabar baik tersebut. Untuk memahami pengertian Injil secara benar, terlebih dahulu kita harus memahami maksud kata baik di situ. Harus dipersoalkan baik menurut siapa dan yang bagaimana. Kalau kamu punya persoalan, lalu kamu ingin selesai saat itu, persoalkan baik menurutmu atau menurut Tuhan. Kalau kamu sakit, lalu kamu ingin sembuh pada saat itu, persoalkan baik menurutmu atau menurut Tuhan. Sehingga kita menyelaraskan. Tentu pengertian baik di sini adalah baik menurut perspektif Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Gara-gara salah paham begini, kita ini tidak bisa sungguh-sungguh fokus dengan maksud tujuan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Gara-gara kita salah memahami maksud kabar baik, di sini kita tidak bisa dengan sungguh-sungguh fokus, nurut, taat dengan proses Tuhan. Tidak ada orang yang mau disakiti. Tidak ada orang yang mau dilukai. Kalau orang disakiti, orang dilukai, bagimu itu kabar buruk. Tapi bagi Tuhan belum tentu itu kabar buruk. Kalau bagi orang kamu sakit, kamu punya masalah, kamu punya problem, bagimu mungkin itu buruk. Tapi bagi Tuhan belum tentu itu buruk. Amen. Kenapa saudaraku? Karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi keadaanmu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, bagaimanapun kau dilukai, disakiti, itu belum tentu buruk, tapi Allah bisa mengerjakan kebaikan di dalamnya. Tapi kalau orang salah memandang kabar baik, salah memandang kedatangan Tuhan Yesus, kita bisa salah paham dan kau bisa mulai lahir sampai meninggal tak pernah memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dunia ini mau selesai, Bapak Ibu. Dunia ini mau selesai, tidak ada yang akan dipertahankan di sini. Percaya. Kenapa dulu bangsa Israel secara jasmani harus dipelihara, saudara? Harus dijanjikan Kanaan yang berlimpah susu dan madu, saudara. Kenapa? Karena memang sebelum itu menuju Yesus lahir, kan dunia ini harus dipelihara sampai Mesias lahir. Harus datang dulu juru selamat. Kalau tidak, semua orang pasti meluncur ke neraka. Semua pun, baik Abraham, baik Musa, baik Nuh,
bisa menghapus dosa. Itu hanya voucher. Jadi bangsa itu, sebuah bangsa dan dunia harus eksis, harus dipelihara. Tapi setelah Yesus datang, dia berkata apa? Jangan kau kira aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Setelah itu saudaraku, setelah Yesus datang, maka dunia itu akan diakhiri. Yesus yang mengakhiri dunia. Yesus yang mengakhiri dunia. Kalau kita belajar Alkitab, yang akan mengakhiri dunia siapa? Yesus. Bukan yang lain. Yesus yang akan mengakhiri dunia ini. Jadi waktu sebelum Yesus lahir, dunia ini harus masih dipelihara dan harus eksis, saudara. Tetapi setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, dia telah mati di kayu salib, telah menyelesaikannya. Dunia ini sedang berjalan menuju akhirnya. Maka semenjak Yesus naik ke surga, disitulah disebut akhir zaman. Kenapa? Memang menjelang sudah di akhir, sudah dihitung mundur waktunya. Sudah akan diakhiri. Dan Alkitab berkata menjelang diakhiri, dunia ini akan mengalami gejolak demi gejolak, makin hari makin bergejolak. Jangan lupa saudara, umur kita berapa tahun? Alkitab berkata cuma 70, kalau kuat 80. Itu pun kebagiannya penderitaan. Umur 50 dah asam urat, 55 kolesterol, 56 darah tinggi. Lihat daging udah mikir makan. Lihat sayur mikir makan. Habis itu setelah itu nunggu mati. Loh, bagaimana kita kok bisa berpikir mengorbankan kehidupan kekal hanya dengan umur segitu? Ini loh yang tidak disadari banyak orang Kristen. Karena salah pemahaman begitu, maka banyak orang Kristen mau eksis di bumi. Masalahmu apa, Bu? Masalahmu apa, Pak? Semua orang juga punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Dan sampai mati pun ada banyak orang tidak selesai masalahnya. Lalu apakah itu jadi persoalan utama? Tidak, persoalan utama adalah selama umur 70 tahun sampai 80 tahun atau berapapun, apakah engkau menyelesaikan maksud Tuhan yang diberikan kepadamu? Itu persoalannya. Dan salah paham yang berikutnya adalah banyak orang Kristen berpikir bahwa apa yang didapat di dunia ini adalah upah. Bapak Ibu, apa yang kau dapat di dunia ini, baik kecil baik besar, besar banget, itu bukan upah. Jangan anggap itu upah. Kalau kau anggap itu upah, kau terlena menikmati itu. Upahmu adalah nanti di kekekalan. Amen. Bukan di sini. Jadi kalau kau punya di sini banyak, jangan kau kipas-kipas senang-senang, bukan upahmu. Apa yang kau miliki hari ini harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan upahmu. Upahmu di kekekalan. Barang siapa yang karena aku meninggalkan keluarganya atau hartanya segala sesuatu, nanti di penciptaan kembali, kata firman Tuhan, aku akan menggantikannya 100 kali lipat. Di penciptaan kembali apa? Langit baru bumi baru maksudnya. Ya? Jadi kalau kamu hari ini tidak punya rumah, tidak apa-apa. Kalau kamu hari ini hanya makan pas-pasan, tidak apa-apa. Kalau memang hanya seperti itu. Tapi karena kamu malas, jadi begitu, ke surga pun kamu gak cocok. Itu di dunia ini saja ditolak, apalagi di surga. Nggak bisa. Jadi harus memahami Injil itu kabar baik versi Tuhan. Karena Injil ini kabar baik versi Tuhan, maka apa yang menjadi kebenaran yang mengubah orang itu yang harus
lakukan. Terus Roma 1:16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi ingat, karya penebusan Kristus tidak berhenti sampai korban di kayu salib. Korban di kayu salib itu adalah menebus kita dari dosa. Jadi dosa kita dari A sampai Z sudah ditebus. Tapi ingat, itu keadaan supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Dan setelah memiliki jalur perdamaian dengan Allah, kita bisa memperbaiki diri. Semua dosa kita, kalau dosa kita nggak ditebus, kita mau buat apapun tidak bisa. Makanya kalau dikatakan perbuatan manusia seperti kain kotor itu, kita perjanjian lama, itu sebelum datang penebus. Tapi setelah Yesus menebus dosa di atas kayu salib, perbuatan manusia jadi bernilai. Makanya apa? Makanya setiap manusia kan dihakimi menurut perbuatannya. Saya mau tanya, perbuatan manusia bernilai nggak di hadapan Allah? Bernilai karena sudah ada penebusan. Tapi tanpa ada penebusan, perbuatan baik sebaik apapun tidak ada gunanya. Nah itu sebabnya kita harus memahami sungguh-sungguh, saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di situ dalam bahasa aslinya bukan logos, seperti dalam Yohanes 1:1. Pada mulailah firman. Kalau di situ terjemahkan logos. Tapi kata firman dalam firman Kristus itu adalah rema. Rema itu adalah firman yang dialami. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus itu siapa? Injil. Berarti Injil itu perlu didengar, perlu dilakukan. Injil itu akan memproses hidup kita sehingga iman kita bertambah-tambah. Iman itu apa? Iman itu adalah penurutan terhadap segala kehendak Allah. Jadi dengar firman yang benar, dengan mendengar kebenaran, dengar Injil yang benar, kita bisa menuruti kehendak Allah. Dan Injil itulah yang akan membawa kita pada proses penyelamatan yang sesungguhnya. Jadi kalau Injil yang adalah kabar baik dari Allah, itu akan melukai hawa nafsu kita. Itu melukai kedagingan kita. Injil itu tidak berkompromi dengan keinginan kita. Coba, kita ini biasanya kalau datang sama Tuhan itu ngapain? Hah? Biasanya kalau datang sama Tuhan ngapain? Minta kan? Bener kan? Mungkin jarang atau banyak orang Kristen kalau datang sama Tuhan, Bapa Tuhan, apa yang ingin Engkau mau aku lakukan. Aku tidak mau melakukan apapun selain dari apa yang Kau kehendaki. Loh, kalau itu urusannya kan jadi lain. Mungkin kita sedang datang sama Tuhan, masalahku ini, yang itu belum selesai, ini lagi, yang ini lagi, sudah datang yang itu lagi, datang yang itu Tuhan. Buruk benar hidupku. Nah, menurutmu kan begitu kan? Silakan benar, malang benar daku. Menurutmu gitu? Menurutmu begitu? Padahal menurut Tuhan apa yang kau alami itu bisa mendatangkan kebaikan. Apa yang kau alami bisa mengubah karaktermu. Apa yang kau sedang hadapi, pergumulan apa yang kau sedang hadapi bisa mengubah karaktermu semakin dewasa. Kenapa karaktermu perlu dewasa? Kenapa kau perlu berubah? Karena itu berhubungan dengan keberadaanmu di kekekalan. Ya. Itu berhubungan dengan keberadaanmu di kekekalan nanti. Sehingga semua potensi yang ada kita arahkan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Semua juga akan selesai, Bapak Ibu. Injil itu kekuatan Allah yang
menyelamatkan. Jadi kalau kita mau dengar Injil kabar baik, dia harus mengubah hidup. Dia harus memperbaiki hidup. Injil yang benar dia mengubah hidup. Injil yang benar dia memperbaiki hidup. Injil yang benar bukan sama seperti kata-kata motivator. Motivator itu nggak pernah menyentuh kekekalan. Motivator itu bagaimana kau sukses di bumi, bagaimana kau mendapat banyak di bumi, iya kan? Iya. Dan kalau kau sudah dapat banyak, kau bisa kipas-kipas. Aku sukses lu. Kau anggap itu upahmu. Tapi kalau kau anggap itu upahmu, tidak apa-apa, itu upahmu itu saja. Kau tidak dapat upah di kekekalan. Upah orang percaya ada di kekekalan. Sebab kalau kau punya banyak pun di sini harus digunakan untuk Tuhan. Amin. Jadi apa yang kau punya di sini tidak ada. Makanya Paulus bilang, aku adalah pemberita Injil tidak punya upah. Upahku adalah penderitaan. Upahku adalah aku memberitakan Injil tanpa upah. Coba. Kan Paulus bilang begitu kan? Apa upahku? Upahku adalah aku memberitakan Injil tanpa upah. Aku melayani Allah tanpa upah. Maksudnya apa? Aku udah punya upah di sini. Yang mau kejar upah di kekekalan. Upah di kekekalan. Saudara, kalau kita Wahyu berkata, maka aku melihat 144.000 orang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan aku juga melihat lain ada manusia, sekumpulan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Benar kan? Itu sebenarnya menggambarkan orang-orang Kristen yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus dan orang-orang yang diperintah. Aduh, Bapak Ibu, kita banyak hal yang harus kita pelajari dalam sungguh-sungguh. Karena konsep seperti ini, dulu kita berpikir begini, bahwa surga itu, dulu kita berpikir bahwa surga itu kan alam roh kan? Ya sudah mati, sudah rohnya ke surga. Saya mau tanya begini, kalau rohnya ke surga, apakah perlu ada kebangkitan? Tidak perlu. Kenapa perlu ada kebangkitan? Roh yang mati ini, yang sudah ada di dunia roh, orang percaya sungguh-sungguh ada di Firdaus, tidak percaya sungguh-sungguh di Hades, nanti dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Orang percaya sungguh-sungguh diberi tubuh kemuliaan dan diangkat ke surga. Tetapi orang tidak percaya sungguh-sungguh diberi tubuh, tapi bukan tubuh kemuliaan, tapi sifatnya kekal dan masuk ke neraka kekal, penghukuman kekal. Itu fisik. Ya. Jadi nanti orang-orang meninggal dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Akan dibangkitkan. Kalau tidak, nggak perlu dibangkitkan. Sudah situasi itu sudah jadi roh kok. Dibangkitkan. Ya. Dan nanti saudara, dunia ini nanti jadi lautan api ya. Berarti sebenarnya kan jadi danau api dikatakan. Dan neraka itu dikatakan juga apa? Penghukuman api kekal. Menurut saya, yang jadi neraka nanti bumi ini. Mereka dibangkitkan, ditinggal di bumi. Bagi yang tidak percaya, di neraka kekal. Orang percaya diangkat naik ke atas. Itu jadi api, saudara. Makanya saudaraku, dulu karena kita punya pemahaman yang tepat, kita mikirnya sempit banget, hanya lihat bumi ini doang. Dari keluarga matahari yang kita punya ini sekarang saja, ini ada planet berapa sih? Ada planet ya? Ada Merkurius, Mars, apa itu? Pluto, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, apa lagi? Itu aja matahari. Dan saudara perlu tahu, matahari seperti model matahari kita ini di Jagat Raya ini ada ratusan miliar. Sebenarnya matahari model matahari kita ini, coba pikir baik-baik ya. Matahari model matahari kita ini ada ratusan miliar di Jagat Raya ini. Dulu kan cuma kita pikir cuma satu doang matahari. Matahari model begini ada ratusan miliar. Dan di Jagat Raya ini ada miliar
miliaran galaksi. Salah satu galaksi yang kita punya galaksi Milky Way namanya. Galaksi kita ini namanya galaksi Milky Way, yang memiliki miliaran planet. Tuh. Coba bayangin. Jadi bumi kita ini hanya debu di atas debu. Di dalam ciptaan Allah yang agung dan perkasa itu. Debu di atas debu. Jarak dari bumi ke matahari kita yang menyinari kita ini, kalau tidak salah, 150 juta kilometer. Bisa bayangin? 150 juta kilometer. Kecepatan cahaya itu kan 300.000 kilometer per detik kan, kalau saya tidak tahu. Jadi jangkauan dari matahari ke bumi kita ini butuh 8 menit cahaya, kecepatan cahaya. Jadi barang lampu begini, itu 8 menit butuh nyampe ke bumi. Padahal kecepatan cahaya itu kecepatan paling tercepat di dunia. Itu jaraknya itu doang, itu baru satu matahari. Ya. Bagaimana dengan ratusan miliar matahari yang lain? Jadi semua planet-planet di jagat raya ini triliunan yang baru ditemukan oleh para ahli, yang belum ditemukan masih banyak. Jadi kita bisa bayangkan betapa dahsyat luar biasanya Allah kita dan orang-orang umat pilihannya dipersiapkan untuk ciptaan yang maha dahsyat ini. Okay? Jadi dulu waktu bumi ini diciptakan, lalu Allah melihat semua ciptaan ini sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi waktu Allah bilang semua ciptaan sungguh amat baik, jangan pikir itu cuma bumi ini, seluruh jagat raya ini. Ya, karena Allah menciptakan bukan cuma bumi ini, jagat raya yang ada bumi ini di dalamnya, yang ada manusia ditempatkan di dalamnya, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kabar baik versi Tuhan atau versi manusia, Injil atau kabar baik yang semestinya harus dipahami dari sudut pandang Tuhan. Jadi kalau kau punya masalah, Pak, punya masalah, Bu, jangan buru-buru pikir kabar buruk. Ya kan? Kabar buruk. Kenapa kabar buruk? Aku di PHK. Bisa nggak kalau kita punya masalah tidak kehilangan pengharapan? Sudah nggak ada gitu. Pak, kabar buruk, Pak. Kenapa, Pak? Suamiku selingkuh. Pak, kabar buruk, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Istriku selingkuh. Menurutmu kabar buruk, tapi menurut Allah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Injil adalah kebenaran yang murni dari Tuhan. Itu artinya pemikiran dan agenda manusia tidak boleh dimasukkan di dalamnya. Keinginanmu tidak boleh dimasukkan di dalamnya. Maka begitu orang mengikut Tuhan Yesus, tidak ada agenda lain selain agenda melakukan kehendaknya. Ini yang harus dipergumulkan setiap hari. Tidak apa-apa kau punya masalah banyak, tidak apa-apa kau dikecewakan, dilukai orang banyak, tapi agenda melakukan kehendak Allah harus berjalan terus dalam hidupmu. Tidak lama. Iya toh? Tidak lama kan? Coba. Kalau orang masih umur 20 tahun, 25 tahun, masih bebas lihat apa saja bisa dimakan. Tapi kalau sudah mulai 40, 45 tahun, 50 tahun, mikir. Mulai mikir toh? Iya enggak? Pikir. Terlalu dingin nggak boleh, panas nggak boleh, terlalu panas nggak boleh. Ya nggak? Jadi serba salah. Itu natural. Tubuh kita ini ada masalah waktunya. Jadi kalau kamu sakit, memang waktunya sakit, jangan bilang kabar buruk. Nah, semua sakit kabar buruk memang sudah waktunya tubuhmu kuatnya sampai
di situ doang, kau sudah rawat, sudah maksimal, masih sakit, tidak apa-apa. Itu bukan kabar buruk. Siap-siap ketemu Tuhan. Amin. Siap-siap ketemu Tuhan. Kalau kamu menjadikan dia kekasih, kamu pasti menantikannya. Maka waktu kau nyanyi, oh Yerusalem, itu air matamu menetes. Kenapa kau bayang ke Tuhan? Di dunia ini apa yang aku banggakan? Tidak ada. Sejak lahir, sampai mati, diawali dengan diakhiri dengan apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Jadi jangan sia-siakan saudaraku. Hidup 70-80 tahun, kau korbankan hidup kekal selamanya. Berjuanglah, hidup benar. Jangan pusingkan lagi suara-suara lain yang mengganggu fokus hidup. Kabar baik versi Tuhan adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah yang semula, diselamatkan. Makanya saudaraku, pelanggaran dosa dalam versi perjanjian lama itu adalah pelanggaran hukum. Dalam perjanjian lama, dosa itu pelanggaran hukum terhadap hukum Taurat. Tapi dalam perjanjian baru, dosa itu diartikan bukan pelanggaran hukum, hamartia. Makanya kalau dalam perjanjian baru selalu dijelaskan soal dosa hamartia. Hamartia itu apa namanya? Kemelesetan. Bukan hanya sekedar melanggar hukum, meleset saja sudah dosa. Nah kalau sudah meleset, itu ukurannya bukan umum. Itu ukurannya kamu pribadi masing-masing dengan Tuhan. Makanya kita perlu memahami kehendak Allah secara pribadi dalam hidup kita. Tidak ada ukuran umum. Ukuran umum itu hanya bagi orang yang diberi tanggung jawab secara umum. Meleset, hamartia. Mendekati tapi nggak tepat, itu pun meleset. Kan masing-masing kita diberi tanggung jawab kan Bapak Ibu. Ada yang kecil segini. Ini kan perumpamannya tentang talenta juga ada kan. Tentang uang mina juga yang kita kan ceritakan. Ada jumlah kecil, ada jumlah banyak. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Benar? Masing-masing kita harus mengembangkan potensi ini. Karena yang memberikannya lagi pergi ke tempat yang jauh. Nanti dia pulang, datang, akan minta pertanggungjawaban. Nah, ini kan bisa bertumbuh jadi segini. Benar nggak? Ini harus jadi segini. Ini bisa jadi segini. Ini bisa jadi segini. Iya kan? Jangan pula yang ini segini. Maka seberapa banyak kau punya itu bukan milikmu. Yang punya harta nanti datang. Kalau kau punya di sini, itu diharapkan segini. Nggak boleh segini. Ya kalau cuma segini ya bisa diharapkan segini. Jadi masing-masing kita punya. Kalau kau punya segini, enggak, itu kan nyaku. Apa-apa sedikit. Jadi kalau ada orang bisa melakukan banyak, ya memang karena kau diberi banyak, itu wajar. Harus memang seperti itu. Ya. Kepada rancangan yang semula diselamatkan, saudara. Rancangan Allah yang semula inilah yang hilang. Rancangan Allah yang semula itu apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Makanya umat perjanjian baru diproyeksikan segambar dan serupa dengan Allah. Amen. Ya. Makanya dikatakan Yesus pada murid-muridnya nanti apa? Nanti kamu bersama dengan aku akan memerintah bersama dengan memerintah 12 suku Israel. Orang Kristen itu luar biasa loh. Umat perjanjian lama saja itu diperintah oleh kita nanti kalau kita bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Bisa. Kenapa? Karena orang perjanjian lama nggak dengar Injil. Kita ini yang dengar Injil. Di dalam perjanjian lama kamu turut sesuai dengan hukum Taurat. Tapi orang perjanjian baru targetnya apa? Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Makanya harus dengan target ini kita bisa memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini saudaraku. Jadi kabar
itu kan gini, menurut manusia itu juga aku ngelamar langsung diterima. Jadi orang lihat saya aja, nggak perlu interview, bapak diterima. Aduh, kabar baik. Walaupun kau bodoh, nggak tahu apa-apa, setahun kemudian bangkrut perusahaan gara-gara kau sih. Kabar baik. Lalu kamu lihat orang semua baik padamu. Kamu lihat orang semua baik, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Menurutmu itulah kabar baik. Gara-gara kamu nggak pernah diproses, kamu nggak pernah berubah. Kamu nggak tahu kalau kamu belum bisa mengampuni karena kamu nggak pernah dilukai. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak bisa memberi karena di sekelilingmu nggak pernah ada orang berkekurangan. Kamu nggak pernah belajar bagaimana mengubah hidup karena tidak ada keadaan yang menuntut perubahan karakter dan hidup dari kehidupan. Kabar baik yang benar adalah situasi yang kau alami itu menuntut perubahan karakter. Jadi kalau kamu disakiti Pak, kau dilukai Pak, belajarlah menerima dan mengampuninya. Itu kabar baik. Amin. Bukan nggak ada Pak yang melukaiku. Itu kabar baik. Pak hidupku mulus-mulus Pak, mulai dari lahir sampai mati. Belum tentu itu kabar baik. Karena tidak ada manusia yang tidak berubah. Harus berubah kita semua. Semua manusia berubah. Segala keinginannya terpenuhi. Coba asik lompat-lompat, senang, sukacita, senyum, gua bergembira kalau keinginan terpenuhi. Tapi coba tiap hari kau dikecewakan, dilukai, yang kau inginkan tidak dapat, masih bisa kau senyum? Masih bisa kau bergembira? Masih bisa kau bersukacita? Masih bisa kau melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Padahal kabar baik menurut Tuhan sedang berlangsung. Jangan lupa Bapak Ibu, kabar baik itu ada peristiwa. Salah satu fasilitas yang Tuhan pakai mengubah kita adalah peristiwa-peristiwa hidup. Roma 8 ayat 28 itu berarti peristiwa-peristiwa hidup Tuhan pakai untuk mengubah, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Jadi kalau ada keadaan menuntut kau berubah, udah kabar baik itu. Berubah. Amin. Kalau ada sebuah keadaan menuntut kau berubah, kan sederhana Pak. Gini dulu. Nggak usah pikir jauh-jauh Pak, sederhana gini. Kalau kau disakiti orang, lalu kau sakit hati, yang berubah harus siapa? Hah? Kau sakit hati, nggak bisa mengampuni, saya mau tanya, kamu mau harus berubah atau tidak? Hah? Berubah atau tidak? Harus berubah atau tidak? Harus berubah, berarti keadaan itu kabar baik atau kabar buruk? Itu kabar baik. Kalau kamu ditegur lewat keadaan, dididik melalui keadaan, itu kabar baik. Pelajari apa yang Tuhan mau melalui itu. Itu kabar baik. Lo kalau itu habis karena kau boros, karena kau salah menggunakannya, apa enggak? Lalu kamu menerima konsekuensi. Apa enggak itu nggak kabar baik? Kabar baik, berarti kau belajar hidup dengan benar. Belajar menggunakan keadaanmu dengan benar. Kabar baik itu bukan begini. Aku sakit karena salahku, aku sembuh. Bukan itu kabar baik. Sudah tahu tidak bisa makan apa itu? Makan lemak, gitu? Lalu masih makan lemak, kau sakit. Lalu kau sakit. Kamu minta kamu disembuhkan atau bertobat tidak makan lemak lagi. Tapi kalau orang Kristen banyak hari, pokoknya sembuh. Mau salah, mau karena salah, mau karena tidak sembuh pokoknya. Kalau kau sembuh itu bukan kabar baik. Masalahnya karaktermu nggak berubah. Kabar baik itu adalah persoalan mengubah karaktermu. Itu kabar baik. Dan kalau ada masalah karena kesalahanmu, itu kabar baik. Berarti kamu berkesempatan mengubah karakter. Amin. Jadi bukan keinginanmu terpenuhi. Ya. Jadi kalau kau punya masalah, belajar menyikapi. Tuhan apa maksudnya ini? Adakah aku salah? Cek. Kalau aku salah, aku minta aku berubah. Bukan masalah aku selesai. Itu kabar baik, saudara. Jangan masalah ini selesai sampai aku berubah. Kenapa? Kamu lebih memilih karakter berubah daripada masalah selesai. Sampai mati pun masalah tidak selesai, tidak apa-apa. Yang penting aku berubah.
Wah, itu luar biasa, Pak. Luar biasa, itu yang luar biasa. Bukan bagaimana kau menang di bumi, tapi kalah di kehidupan. Lanjut. Kabar baik versi Tuhan adalah kehidupan yang terus diubah semakin serupa dan sempurna seperti Bapa. Bukan ketika segala keinginan atau apa yang manusia pandang baik menurut dirinya atau kemapanan di bumi kita dapatkan. Kita dapat harta, jabatan, prestasi, kehormatan, sakit sembuh, masalah teratasi, dan lain-lain. Semua pun kalau kau dapatkan itu, firman Tuhan berkata, untuk apa kau memperoleh seisi dunia kalau jiwamu binasa? Tidak ada Tuhan. Tapi kamu tidak dapat semua itu. Sampai mati kau sakit, tidak sembuh, tapi hidup berkenan kepada Allah. Jiwanya diselamatkan. Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari apa. Maka semua yang kita alami harus mengubah karakter kita. Jadi kabar baik bukan terletak pada soal apa yang kita miliki, apa yang kita capai di bumi. Kabar baik adalah soal apakah kita setiap hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Sampai dia datang, dia berkata, inilah anakku, kepadanya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit.